Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama sekali saya tidak membuat video ya. Kali ini kita berjumpa lagi. Mohon maaf kemarin saya libur ya, tidak membuat video karena kemarin itu awalnya HP-nya rusak, saya sibuk, terus karena kelamaan saya jadi males. Saya memiliki satu buah video. Ya ini videonya sudah lama. Jadi saya berniat untuk berbagi kepada teman-teman yang mungkin ada yang senasib ya, gimana ya, mengalami hal serupa dengan saya gitu. Ceritanya ini saya beli motherboard Mobo komputer. Nah ini, jadi waktu saya beli ini mengalami masalah ya. Awalnya saya cuma cek cek sepintas aja, karena waktu itu saya sibuk sibuk sama kerjaan. Setelah saya cek dengan sepintas, lalu saya tinggalin ya, karena saya banyak kerjaan saya tinggalin. Dan malam kedua, mau malam kedua saya cek, saya tes, dan ternyata hasilnya nggak hidup, nggak mau respon gitu. Saya sudah gonta-ganti RAM, udah gonta-ganti kabel SATA, dicek ulang, tetap aja nggak mau hidup. Waktu itu saya sempet ngehubungi penjual, karena ini belinya di online shop, tapi nggak ada respon. Dan bodohnya lagi, packingnya itu, bungkusnya hilang. Saya nggak tahu ya, soalnya waktu itu kan kelamaan disimpan karena saya sibuk. Jadi nggak tahu kebuang, nggak tahu gimana ya, pokoknya nggak ada. Jadi saya pasrah lah, udah angkat tangan pokoknya. Sebelum ini juga saya sudah 3 kali beli motherboard, karena PC saya selalu rakitan ya, selalu merakit gitu, nggak pernah beli satu set, nggak pernah gitu. Beli di toko satu set gitu, nggak pernah. Jadi saya suka merakit, dan sudah 3 kali sebelum ini belum pernah gagal sekalipun. Dan sekarang ini, sebelum beli ini pun saya ngobrol dulu ya sama tokonya, dan ini menjanjikan sekali. Jadi saya berani beli, dan karena saya percaya, waktu itu saya selain sibuk juga saya sudah percaya sama tokonya. Jadi saya lihat sepintas dari fisiknya, lalu saya tinggalin, nggak saya cek-cek lagi gitu. Dan ternyata sekarang udah hampir 2 hari saya cek ya, kayak begini. Pokoknya ripuh we lah. Udah saya lakuin segala hal ya, tapi nggak ada hasil. Terus suhunya pun nggak ada anget sama sekali. Saya sudah tahu ini penyakitnya BIOS. Cuman saya ingin memastiin aja apakah benar, atau setelah dioprek-oprek kayak gini bisa ada reaksi, bisa ada hasil. 1 hari setelah itu saya cek ulang ya, ternyata benar ada di BIOS. Penyakitnya itu ada pada IC BIOS, dan ini ternyata IC BIOSnya tidak ada. Nah, yang saya tunjuk pakai pinset itu dari sononya udah nggak ada. Dan saya beli lagi ini IC-nya, IC TV ini ya, IC televisi. Televisi sekarang kan pakai televisi digital. Nah, saya beli IC-nya ini berapa biji ya? Lupa saya. Saya belinya 3 biji atau 4 biji ya, maksudnya buat cadangan ya. Karena
barang baru itu, apalagi seperti IC, itu belum tentu barang baru tapi bagus. Itu belum tentu ya. Karena sama ya kayak HP pun sama ya. Jadi ini saya beli lebih dari satu itu buat jaga-jaga. Malah ini alat untuk programnya pun saya beli mendadak, ini mendadak beli saya. Soalnya saya belum pernah oprek-oprek mau TV, mau komputer, masalah BIOS kayak gini nih. Saya belum pernah program ya. Kalau masalah ngoprek sih suka ngoprek saya, tapi kalau program belum pernah saya. Makanya saya mendadak beli dan saya coba. Ini kan IC baru jadi kosong, jadi harus diprogram dulu. Kebetulan PC lama saya juga masih hidup, nggak mati. Saya tujuannya beli Mobo ini upgrade ya, mau upgrade karena PC lama saya itu masih 775 ya, LGA 775. Jadi aduh, loadingnya itu lama banget buat nyervis HP. Maklumlah prosesornya juga cuma Core 2 Duo ya, paling mentok Core 2 Quad. Jadi aduh, ampun dah. Kalau ngeples HP itu aduh lamanya minta ampun. Mantak peri beteng pokoknya mah. Benerin motherboard ini cukup sulit karena skematiknya itu nggak ada. Di Google saya sudah cari-cari, itu nggak ada skematiknya. Cuma ada fotonya aja. Nah, saya tahu motherboard ini IC BIOSnya nggak ada itu. Saya juga kan awalnya curiga di motherboardnya nggak ada IC-nya satu. Terus saya lihat di gambarnya di Google, ternyata bener nggak ada satu. Karena katanya kata di internet ya, motherboard Samsung ini, Samsung H81E1 ini jadi nggak beredar kemana-mana. Cuman tuan rumah doang yang pakai, cuman di Korea doang yang pakai. Jadi susah nyari skematiknya, itu susah. Tapi kenapa saya bisa nentuin IC BIOSnya pakai yang jenis ini ya, yang saya pakai ini, yang sekarang saya lagi program ini. Nanti saya akan jelaskan gimana sih cara nentuinnya. Nanti ya mungkin di akhir videonya saya akan kasih tahu. Sekarang balik lagi ke videonya. Proses programnya sudah selesai. Jadi saya coba pasang dulu. Ini durasi videonya panjang banget, padahal sudah saya percepat, tapi masih tetap panjang. Sebenarnya juga saya males ya, nguploadnya males, ngeditnya males karena terlalu panjang. Tapi bodo amat lah, yang penting upload lah. Rek payu rek henteu upload pokoknya mah. Rek lalajo syukur teman, rek henteu kajeun tau, nu penting mah senang lah urang lah. Gitu we pokoknya mah. Ini lagi proses penyolderan. Duh, nyolder gila. Lalajona kudu sabar we lah bari ngopi. Nyolder teh anggus-anggus. Pokoknya yang suka oprak-oprek, apalagi yang pemula ya. Yang pemula, kalau yang sudah ahli mah nggak perlu lihat tutorial. Ini tutorialnya buat pemula. Pokoknya yang pemula pasti insya Allah bermanfaat. Bukannya saya sok jago atau sok ahli. Saya juga sama pemula. Sama-sama pemula itu kita harus saling berbagi biar cepat berkembang.
ilmu kita itu biar cepat berkembang. Jadi kita harus saling berbagi pengalaman. Cuma itu doang tujuannya. Bukan saya sok jago ya. Saya juga bener-bener pemula banget. Apalagi di bidang elektronik kayak gini, saya pemula banget. Saya belum hafal ya. Paling kalau dari 100% itu paling cuma 5% lah. Dasarnya aja saya belum hafal. Belum hafal 100%. Cuma ini pengalaman yang udah-udah aja. Dari videonya sudah selesai penyolderan, sudah selesai pemasangan IC BIOS, dan sekarang mulai dicoba lagi. Ini setelah pemasangan IC BIOS langsung dicoba bagaimana hasilnya. Irit ya, pakai Pepsodent, bukan pakai pasta buat komputer, tapi pakai Pepsodent. Pokoknya irit banget. Kacau ini video. Pokoknya tunggu aja ya prosesnya. Sabar, ngopi lagi. Ini semuanya saya beli second ya. Beli bekas semua. Ini baru beli tapi belinya beli bekas. Ini yang saya beli itu motherboard, DDR. Karena DDR-nya beda sama yang lama. Yang lama itu DDR2, sekarang pakai DDR3. Jadi saya beli 2 keping, 2 giga buat, memang tujuannya buat ngetes tadinya. Terus apa namanya, prosesornya itu saya pakai Pentium 3 berapa ya, lupa saya. Pokoknya pakai murah, itu pakai yang murah dulu aja. Nanti setelah sudah pasti, nanti bisa di upgrade satu persatu, bisa nyicil. Kemarin waktu belum dipasang IC, boro-boro nampil ke monitor, suhunya pun dingin semua. Terus saya pasang ke monitor pun nggak nampil. Dan sekarang alhamdulillah langsung nampil. Saya cabut dulu DDR-nya 1 karena takut menghambatnya, takutnya loadingnya nanti lama. Jadi saya cabut dulu. Mantap pisan pokoknya malah. Nah, iya naon eta teh? IC-nya ya. Saya juga belinya di online shop sama IC-nya. Tipenya berapa ini? Kameranya mantap pokoknya mah, kameranya ge. Tengah ciri lah. Oke lah dijelaskeun na. Kameranya ngeblur parah. Ini IC yang tadi dipasang. IC-nya mereknya Winbond berapa ya? Lupa, nanti saya jelasin lah. Sesuai janjiku padamu, sekarang saya akan jelaskan gimana saya menentukan IC tersebut. Pertama, waktu saya melihat pada motherboardnya nggak ada IC-nya 1, saya langsung cek di Google. Ternyata bener ya, IC-nya nggak ada 1. Nah, yang ada di video ini saya tunjuk, itu IC BIOS-nya. Mudah-mudahan kelihatan ya, jelas. Mudah-mudahan jelas. Itu kan ada 2, 1 di bawah, yang 1 di atas. Itu ada 2 IC BIOS. Terus yang di motherboard itu cuma ada 1 yang di atas, di bawahnya nggak ada. IC-nya saya pakai Winbond. Menentukannya kayak gini.
Bentar, ini pada gambarnya nggak kelihatan IC-nya merek apa, tipenya berapa, itu nggak kelihatan. Bener-bener blank, 100% ngeblank, nggak ada gambaran sama sekali. Waktu saya mencari skematik, ada salah satu situs yang menyediakan skematik ini, cuman berbayar. Tapi ya saya kan nggak mau ya berbayar ya, yang namanya juga bukan ngirit, memang saya nggak bermodal, nggak punya modal. Jadi saya, karena ada gambarannya, mungkin seperti iklannya lah, ada gambarannya biarpun nggak terlalu jelas, saya coba zoom, diperbesar, terus saya screenshot, saya ambil pada rangkaian BIOSnya. Bentar, di sini kan ada MBIOS, terus di bawahnya ada BBIOS. Jadi ada dua IC BIOS. Sama ya, di sini juga ada satu, dua, yang kedua kan nggak ada. Nah, jadi saya bisa nentuinnya di sini. Yang MBIOS ini IC yang letaknya di bawah BIOS roomnya. Terus kita cari, ini ada tulisan 64 bit. Kita cari persamaannya IC yang 64 bit. Caranya dengan mencari pin-pin IC yang beredar di pasaran kita, yang pinnya itu sama. Bentar, ini contoh IC-nya ya, bekas saya nyari pin yang sama. Ini awalnya saya pakai merek apa ini? Nah, ini pin-pinnya. Tinggal kita samakan seperti CS, terus SO, PSS atau GND itu sama ya, ground. Terus PCC yang sebelah PDD itu sama juga, itu input tegangan. Tinggal kita samakan aja. Setelah sama, jadi kita bisa ambil IC ini, IC merek. Nah, ini tipenya XM25QH64D. Nah, awalnya juga saya ambil IC ini ya. Cuman susah, di pasaran itu susah IC itu. Awalnya pertama saya ambil IC itu. Terus karena susah saya ganti. Ini merek Winbond. Saya ganti ke merek Winbond. Ini IC yang biasa dipakai di TV, televisi sekarang. Bentar. Terlihat jelas ya, pin-pinnya itu sama persis. Nggak ada yang beda sama sekali. Sama kayak IC tadi, cuman kalau IC tadi susah nyarinya, susah di pasaran. Kalau IC Winbond ini banyak di pasaran, jadi mudah nyarinya. Kalau misalnya punya bekas TV itu juga bisa. Asalkan sama ya, kalau 64 bit ya 64 bit, kalau 32 bit 32 bit juga. Jadi harus sama. Nggak perlu beli yang baru, bisa bekas TV juga bisa.
kita clear dulu datanya, terus data ulang di program ulang. Kalau misalnya tidak tahu tulisan PIN ini kan ada tulisan CS, PCC. Ini sudah dijelaskan di dalam PDF, ini sudah dijelaskan apa fungsinya, sudah dijelaskan semua. Ini untuk tipenya W25Ki 64 berapa tadi? Nah, W25Ki 64JP ya. Pokoknya mau JP, mau apa, pokoknya ujungnya terserah lah. Yang penting W25Ki 64 itu aja. Ujungnya terserah. Maksudnya bebas. Jadi ujungnya mau berapapun itu sama. Yang penting yang tadi saya sebutin itu harus sama. Ujungnya mau berapapun itu pinnya sama. Nah, ini saya pakai, kelihatan nggak ya? RAM-nya baru 4 GB ya. RAM-nya 4 GB, terus prosesornya masih Pentium. Tujuannya buat sementara, nggak tahu sementahun nggak ya. Alhamdulillah ini sudah lancar, nggak ada kendala. Udah dioprek-oprek, saya udah uji ya, udah dites, tapi nggak ada kendala. Ini bekas IC-nya masih punya cadangan. Saya beli 3 biji, yang sisa 2 buat cadangan. Kalau misalkan ini ada masalah, berarti punya cadangannya. Saya edit video ini juga pakai motherboard itu ya, motherboard yang tadi dibenerin tadi di video. Tuh, masih sama H81S1. Ntar nyari penerangan dulu. Tuh, itu BIOSnya yang 2 itu. Tipenya H81S1 Samsung. Dulu waktu saya beli itu tanggal berapa ya, saya lupa. Pokoknya bulannya bulan 8 kalau nggak salah. Bulan 8. Di videonya juga ada pas tanggal pembelian di online shop, pembelian IC yang lebih jelas ya. Sekarang, nah ini sudah sedikit-sedikit ya saya ganti. Mulai dari prosesornya pakai Core i3 generasi 4 ya, mentoknya cuma segitu, generasi 4. Mentok dari prosesornya generasi 4. Terus RAM-nya ini pakai dual channel 8 GB, 4 GB, 2 keping. Mentoknya di 16 GB, 8 GB, 8 GB. Kalau tujuannya buat belajar servis HP, ini sudah enak. Core i3 generasi 4 ya lumayan lah. Windows-nya Windows 10. Pakainya bukan harddisk, SSD. Kalau harddisk masih lemot. RAM-nya minimal 8 GB. Kalau buat edit video kurang enak, minimal harus i5 atau i7. Lebih banyak threadnya. Kalau cuma i3 itu cuma 4 thread. Di video tadi waktu benerin Mobo ini tanggal berapa ya? Saya lupa. Bulannya bulan 8 tahun 2024. Sekarang nih bulannya, bulan sama tahunnya lumayan lama ya, 5 bulan kurang lebih ya. Alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali sampai sekarang.
Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.